Mas, masih dengarkan suaranya Mas. Aman aman. Langsung. Perkenalkan sih. Oke, keizin aku ya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmadini Faladani Suara dengan NIM akhir 64. Dan saya Rasya Zildan Kuramdani dengan NIM akhir 072. Ya. Jadi di kelompok 3 ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang sistem bank digital. Ya, langsung ke proposalnya Mas ya. Enter sih. Ah, ke proposal sih ya. Proposal. Bukan dari apa ya? Lu, kok Pak? Melawan. Seret. Nah, ditanya tuh langsung aja coba lu buka webnya di sini. Dari sini Mas ya. Oh, tekan dulu. Enggak, file dari bukan. Langsung. Sini proposal project OOP itu ini nggak usah dibaca tadi. Langsung ke sini. Nah, jadi judul projectnya itu sistem simulasi perbankan digital berbasis Java menggunakan konsep OOP. Untuk latar belakangnya di sini itu eh, perubahan besar dalam sistem itu kan sudah lumayan banyak dan juga banyak aktivitas transaksi keuangan yang dapat dilakukan secara online. Nah, kita membuat inovasi membuat bank digital. Jadi di sini tuh masih terbatas ya. Jadi untuk program yang kali ini tuh nanti bisa bayar tagihan, terus bisa ngecek saldo dan juga mengelola rekening. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama pastinya itu menerapkan konsep OOP dalam bahasa Java, kemudian membuat simulasi sederhana berbasis perbankan digital. Kemudian yang ketiga memahami kelas, objek, inheritance dan encapsulation, polymorphism, abstrak dan collection. Terus yang keempat melatih kemampuan mahasiswa dalam merancang aplikasi berbasis objek. Gantiin kah? Oke, langsung untuk deskripsi singkat proyeknya, untuk proyek sistem simulasi perbankan ini merupakan aplikasi yang berbasis Java yang digunakan untuk mensimulasikan aktivitas dasar dalam layanan perbankan. Seperti yang tadi disebutkan lah. Nah, untuk bentuk proyek berupa aplikasi konsol sederhana yang memungkinkan pengguna melakukan pendaftaran akun, login, melihat profil nasabah, melihat saldo rekening, dan melakukan transfer, melakukan pembayaran, melihat riwayat transaksi, dan logout dari sistem penggunaan utama dari sistem ini. Bener lah, bukan? Nih, untuk pengguna utama dalam sistem ini adalah user dan juga nasabah. Untuk objek utama dan dalam pemrograman meliputi user, nasabah, rekening, transaksi, transfer, dan pembayaran. Untuk skenario kerjanya yaitu adalah program dimulai dari penggunaan menggunakan pendaftaran akun. Setelah itu akun berhasil dibuat. Nah, setelah itu pengguna dapat melakukan login ke sistem. Setelah berhasil login, setelah berhasil login, nasabah bisa melihat profil, melihat saldo rekening, melakukan transfer, melakukan pembayaran, serta melihat riwayat transaksi. Setiap aktivasi transaksi akan disimpan ke dalam data transaksi yang tersimpan pada sistem. Lanjut, untuk fiturnya ada 8 di sini. Yang fitur pertama yaitu adalah pendaftaran akun nasabah. Kedua, login user. Ketiga, menampilkan profil nasabah. Keempat, menampilkan saldo rekening. Kelima, transfer antar rekening. 6, pembayaran tagihan, menyimpan riwayat transaksi, dan juga terakhir logout sistem. Lanjut, untuk penerapan konsep OP dalam proyeknya ini ya. Kelasnya Oke kan ya. Untuk konsep OP-nya kan kita pakai kelas di sini tuh penerapan dalam project itu kita menggunakan kelas user yang tadi sudah disebutkan nasabah, rekening, transaksi, transfer dan pembayaran. Untuk objek yang kita pakai itu nanti user satu itu kalau eh, nasabah berhasil login. Kemudian ada rekening utama. Ini untuk menyimpan nomor rekening tadi. Transfer bank ini nanti tiap bank itu akan eh, dapat bisa transfer satu sama lain. Kemudian pembayaran listrik ini nanti nantinya sekarang kan banget. Nah, nantinya
Sumpah gak kuat aku. bisa bayar listrik. Nah, untuk encapsulation-nya ini atributnya seperti username, password, saldo, dan status. Dibuat privat dan diakses menggunakan getter dan setter. Untuk inheritance-nya yaitu adalah kelas transfer dan pembayaran Ya. mewarisi kelas transaksi. Untuk polymorphism-nya diterapkan melalui metode simpan dan tampilan transaksi yang di override oleh kelas transfer dan pembayaran sesuai jenis transaksi yang dilakukan. Untuk abstraction-nya, kelas transaksi dijadikan abstrak kelas karena digunakan sebagai dasar sebagai jenis transaksi. Untuk relasi antar kelas, kelas nasabah memiliki hubungan dengan rekening. Rekening hubungan dengan transaksi, jadi saling berhubungan. Untuk collection atau array of object, riwayat transaksi disimpan dalam array list transaksi. Data user dan data nasabah disimpan menggunakan array list user dan array list nasabah. Lanjut untuk rangkaian kelas seperti ini. User, username, password, nasabah, name, nomor telepon, email, alamat. Untuk rekeningnya, nomor rekening, saldo, riwayat. Transaksinya ada tanggal, nominal, dan status. Transfer masuk atribut di nomor rek tujuan dan bank tujuan. Untuk pembayarannya di jenis pembayaran. 9. Rancangan relasi. Ini rancangan relasi ya, kelas nasabah memiliki hubungan association dengan rekening. Kelas rekening memiliki kumpulan transaksi. Kelas transfer dan pembayaran merupakan turunan dari kelas transaksi. Relasi inheritance digunakan antara transaksi dengan transfer dan pembayaran. Relasi association digunakan antara nasabah dan rekening. Yang terakhir, relasi aggregation digunakan antara rekening dan transaksi. Untuk diagram-diagramnya kurang lebih seperti ini Mas ya. Sep. Nah, Di Zoom juga. Kok enggak? zoom, sep. Nah, aduh. Udah. Loh, sampai mana tadi? Nah ini, Bro, dijelasin apa enggak? Diagramnya. ini diagram YAML project ini disusun berdasarkan implementasi kelas yang digunakan pada source code Kode program. ya kan? Diagram tersebut menggambarkan hubungan association, aggregation, astagfirullah, nggak tahu lah, and inheritance Inheritance antara antar kelas kelas dan dan sistem. Simulasi perbankan digital. Untuk diagram UML-nya yang digunakan dalam proyek terdiri dari user, nasabah, rekening, transaksi, transfer, dan pembayaran. Hubungan inheritance terjadi pada kelas transaksi dengan kelas turunannya yaitu transfer dan pembayaran. Untuk alur kerja programnya seperti ini. Pengguna dapat melakukan pendaftaran akun baru. Sistem menyimpan data akun dan data nasabah. User melakukan login. Sistem memverifikasi username dengan password. Menu utama ditampilkan. Nasabah dapat melihat profil dan saldo rekening. Nasabah dapat melakukan transfer atau pembayaran. 8. Sistem menyimpan transaksi ke riwayat transaksi. Sistem menyimpan transaksi ke riwayat transaksi. User melakukan logout atau keluar dari sistem. Untuk rancangan input, proses atau outputnya bisa dibaca kawan saya nanti. Oke, bismillah ya Kak, sekarang. Bismillah. Rancangan input. Jadi kita ada input, proses, dan juga output. Untuk inputnya itu tadi ada username, password. Itu nanti user bakal nginput. Nomor rekening juga nginput. Transfer juga nginput. Sama jenis pembayaran maupun data profil nasabah. Kalau nanti kita juga akan menampilkan kode running programnya nanti kurang lebih hampir sama yang seperti di proposal ini. Nanti akan muncul tampilan untuk suruh di input. Kemudian untuk bagian proses login. Kemana? Nah, login user ini termasuk proses pengecekan saldo. Kurang atau lebihnya saldo itu juga termasuk proses. Untuk transfer uang juga proses. Kemudian pembayaran, penyimpanan, transaksi itu akan juga termasuk proses, bagian proses. Sama yang terakhir yaitu update profile. Untuk output itu nanti ketika berhasil transfer akan memunculkan informasi saldo, saldonya sisa berapa, itu akan ditampilkan. Kemudian status transaksi berhasil atau enggaknya nanti akan muncul. Kemudian data rekening itu nanti kayak misalnya rekening BCA dengan nomor akhiran 095 itu ada apa enggak? Itu nanti akan ada.
Kemudian riwayat transaksi akan termasuk bagian output. Lanjut, Pak. Gini nih. Untuk rencana tampilan programnya yaitu adalah mulai dari login, lihat profil, lihat saldo, transfer, pembayaran, riwayat transaksi, logout, dan keluar. Untuk pilihan menunya ada menu masukkan nomor rekening, masukkan nama bank, masukkan nominal transfer berhasil. Contoh tampilan pembayaran, menu pembayaran, listrik, air, internet, dan yang lain. Nah, Nah, ini terus yang digunakan nih ya. Terus dan software yang digunakan pada pembuatan proyek ini adalah Java JDK digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pembuatan aplikasi. NetBeans, nah ini dia aplikasi pentingnya digunakan sebagai IDE. Itulah pokoknya untuk menulis dan menjalankan program Java. Oleh framework ArrayList digunakan untuk menyimpan kumpulan objek transaksi dalam program. GitHub digunakan untuk menyimpan dan mengelola source code project. Fokusan sistemnya rame-rame pula le. Aku ini aku presentasi le. Kebutuhan perangkat lunaknya ada ini tadi sebutkan tadi untuk kebutuhan perangkat kerasnya ini proses minimal Intel Core i3 atau setara, RAM minimal 4 GB, penyimpanan minimal 1 GB. Monitor dengan resolusi minimal 136 kali 768. Untuk kesimpulannya, nih, proyek sistem simulasi perbankan digital dibuat untuk menerapkan konsep OOP ke dalam studi kasus dunia nyata. Dengan adanya proyek ini, mahasiswa dapat memahami implementasi kelas, objek, inheritance, encapsulation, polymorphism, abstraction, dan relasi antar kelas dalam bahasa pemrograman Java. Selain sebagai media pembelajaran, proyek ini juga memberikan gambaran sederhana mengenai proses transaksi pada sistem perbankan digital modern. Diharapkan proyek ini dapat menjadi media pembelajaran dalam memahami penerapan konsep OP dan pengembangan aplikasi berbasis Java. Oke, seperti itu kurang lebih untuk proposal. Lanjut di bagian running program. Langsung kasih outputnya ya kak ya. Nih. Nah. Bismillah. Nah, jadi ini yang paling awal kita itu kalau kita nggak punya daftar nggak punya akun, kita buat akun terlebih dahulu. Jadi kita yang pertama di sini akan menampilkan alur ya. Di sini kita akan coba daftar akun terlebih dahulu. Nah, di sini tinggal kita isi, ini cuma contoh. Adin, kemudian nah, nomor HP-nya ini asalkan tipe datanya integer ya. Kita bisa asal. Emailnya agiran@gmail.com. Kemudian alamat nanti juga diisi. Kemudian username mau diisi apa? Ini saya kasih contoh. Nah, passwordnya juga. Kemudian klik daftar. Minimal lah berkat. Lupa Pak. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti setelah kita sudah berhasil isi data akan muncul pesan di mana pendaftaran itu berhasil dengan nomor rekening seperti ini. Dengan apa ini? Nomor akhiran 860. Setelah itu kita login. Login. Nah, kalau berhasil login akan muncul pesan yaitu login berhasil dan selamat datang. Nah, setelah itu ditampilkanlah menu utama atau dashboard ya. Di sini ada beberapa menu, contohnya profile, lihat saldo, transfer, dan juga pembayaran maupun riwayat transaksi. Jadi nanti riwayat transaksi ini akan diambil dari user yang akan melakukan aktivitas di bagian atas ini. 1, 2, 3 ini akan masuk di riwayat transaksi. Kita mulai dari atas dulu. Tadi kan kita sudah ngisi biodata nasabah, kita klik profile. Nah, ini sudah sesuai dengan rekening Agir 860, alamatnya Jalan Mawar, namanya Adin. Seperti itu. Untuk kekurangannya kita masih belum bisa diedit profilnya, jadi kita buat data yang fix saja. Kemudian bisa kita lihat saldo awal.
Ini Banyak berapa ini? nol, banyak nol. Banyak nol. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa transfer. Nah, untuk bagian transfer di sini tuh di bagian di transfer itu yang perlu dimasukkan adalah nomor rekening tujuan yang paling utama. Enggak ada U-nya. Nah, kemudian bank tujuannya itu apa? Misal BCA. Nah, nominal yang dimau itu berapa? Semisal 2.000. Nah, ketika udah gini, kita klik transfer. Nah, nanti akan muncul pesan juga seperti ini. Kita habis melakukan kemana, tujuan banknya itu ke BCA, nomor rekeningnya berapa, kemudian nominalnya berapa. Nanti eh, data tersebut akan tersimpan di riwayat transaksi. Nah, ini yang sudah kita lakukan yaitu eh, transfer bank ke BCA sebanyak Rp2.000 dan statusnya sukses. Oke, setelah itu alah. Mas, salah pencet, salah pencet, Salah salah pencet, pencet, salah salah pencet. pencet, salah pencet. Maaf, maaf, maaf. Salah pencet. Maaf, maaf, Mas, Mas. Salah pencet, Mas. Kalau semuanya. Maaf, Mas, salah pencet, maaf. Good game. Tuh, tuh. Kesimpan nggak ya? Kesimpan dong. Kak. Enggak kesimpan. Soalnya kan enggak. Berarti nggak perlu aku teks. Sementara, bukan sementara. Iya. Daftar. Iya, kalau perma Sementara. bisa Makanya harus pakai akun teks gitu. File-file itu file dong. susah Pak. Nah, setelah itu selain transfer ke bank kita juga bisa melakukan pembayaran. Contohnya pembayaran listrik, SPP, air maupun internet. Contohnya kita bayar WiFi Ah, sebanyak 400.000. Juta lah. 400.000 itu. Nah, setelah itu klik bayar. Nah, ini statusnya sebesar 400.000 sudah berhasil. nah, Itu akan muncul juga di riwayat transaksi. Jadi, eh, astaga le. Jadi, eh, Ya. setiap kita melakukan transaksi itu akan disimpan di riwayat transaksi tadi. Kemudian user nanti bisa logout. gitu mas. Oke, dilanjutin kan? Yang ini ada gak? Admin gitu? Gini, Ingat gini, gak? gini. Yang udah tertulis. Ini kalau kita semuanya mancing asli ya. Nah, Nah, ya, setelah itu udah, tinggal ada fitur logout gitu aja sih. Ada Nah, tambahan? kalau logout dah langsung load ini mas. Nah, langsung Nah, kembali ke bagian mendaftarin ini mas. Seperti itu mas, kurang lebihnya mas untuk presentasinya. Oke, wis. ada suara Oke, kurang. gimana cara Terima pulangnya nih, Le? kasih presentasinya. Sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, baik mas, baik mas. Apa? Yang pertama aku mau tanyain tadi tentang masalah program atau GUI programnya itu lihat saldo itu kalau nambah saldo bisa dah? Nah, itu mas. Ah, Apa gitu? belum. Jadi Belum, sementara Mas. belum. Belum nyampe ilmu ya. Kemarin tuh, Kenapa kok belum? kemarin tuh sebenarnya udah ketambah tuh mas. Cuman gara-gara fokus yang lain, jadi ke skip mas. Sebenarnya udah ada di kepala. Malah tambahan Lupa. mau simpan daftar akun yang langsung di akun manajer biar nggak penyimpanan sementara. Mas. Tapi lupa mas. Yang ingat cuma itu. Oke, oke. Berarti belum ada fitur tambah saldo ya? Iya. Ya wis aman. Terus yang aku mau tanyain selanjutnya, misal tadi kan misal kalau lihat saldo itu saldonya 100.000 misalkan. Iya. Oke, mas. Terus kalau kalian bayar internet yang harganya lebih dari 100.000 itu bisa apa enggak? Nggak bisa mas, nggak Nggak bisa, bisa. nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Keluar Belum bisa, belum bisa mas. keluar info kayak apa? Nanti kalau semisal Kayak pesan juga. lebih besar mas ya, semisal uangnya kurang nanti saldonya minus gitu mas. Jadi hitungnya tuh SP letter mas. Termasuk Oh, berarti berarti nggak ada notif apapun gitu ya, cuma minus aja belum. saldonya gitu. Tur Belum nantinya ada. mas.
Oke, Gak oke, apa-apa. oke. Ya, wis aman untuk Maaf. kui berarti kurang sempurna tadi. Iya. Ya, Gak apa-apa. sekarang aku mau lanjut tanya ke kode. Kodenya bisa kalian tunjukin lagi tentang penerapan, terutama pada penerapan konsep polimorfisme. Itu kalau di proposal kalian itu ada metode simpan sama metode tampil transaksi. Itu coba kalian tunjukkan bagian mana dan penggunaannya di mana. Oke mas, sabar mas, sabar. Share screen dulu Kau mas. Oke, buka. oke. Boleh. Set, share. Nah kan, nah sebenarnya tuh kelompok kami lama gara-gara buatnya 2 mas. Ini yang Iya. biasa, ada yang pakai GUI, ada tampilan yang biasa gini mas. Jadi gak lama mas, soalnya agak ada miskom sedikit. Sih, jadi ini jelasin yang mana dulu? Politisme. Poli apa tadi? Polimor. Polimorf. Penerapannya di mana aja? Yang paham kodenya ini. Loh, kok aku paham. Anggap aja akhir soalnya. Takut salah aku. Reading. Ini Yang override itu kan. Iya, Mana ini? di sini. Nih, Nah, ada banyak nih. Satu server, terus apa itu di user juga. Nah, ini sih. Nah, nih. iya. Iya, Ini di asli. yang ini Kak. Ya udah ini. Ada kodenya. Kelihatan nggak ya? Oh, Eh, ya bisa kita. sudah jelaskan kayak mana? Oh lah mau. Nah, jadi nanti ketika apa namanya tombol void, tombol void disimpan di Bos privat, no rekening kan tes. Soalnya ini privat jadi harus cepat. Oh, sih. Itu tanda ini. Iya kan? dipanggil. Nah, jadi ketika apa tadi si usernya itu menekan tombol tampil transaksi contohnya, nanti yang dipanggil itu ini apa namanya eh atribut apa sih ini metode ya metode gak sih ini public void Kelas. kelas apa metode iya kelas yang maka yang dipanggil yaitu tampil kelas tampil transaksi di sini di dalam kelas tampil transaksi itu isinya adalah ini sistem println transaksi transfer kemudian manggil kelas super kok kelas super sih induknya dari tampil transaksi kemudian sistem println noring tujuan dan ngambil array ini norek tujuan setelah itu juga menampilkan bank tujuan dan juga manggil apa namanya array Yang gua open tadi jangan diklik. array bank tujuan Sama yang seperti itu Kak contohnya penerapan Oke. apa poliris Polimor. polimorf gampang kita. kok polirisme Oke. Mungkin cukup pertanyaan dari saya dan untuk saran dari aku tentang yaitu lengkapi aja kriteria apa itu namanya dari yang kurang-kurang di program kalian kayak tambah saldo dan segala macamnya itu bisa dilengkapi untuk saran pengembangan aja. Soalnya Mas. ini kan udah UAS otomatis tidak masuk rekapitulasi dari kalau saran rekapitulasi nilai. Ini mas, baik mas. Oke aman mungkin dari saya. Terus kalau dari Kak Ayu mungkin ada pertanyaan. Gimana Kak Ayu? Aku mau nanya, untuk di GUI-nya tadi bisa dilihat nggak? Ini Coba. bisa Jangan salah ya Allah. bismillah Nah, ini Kak, GUI-nya ini Kak. Aduh lupa Kak. Maaf. Ayo piye sih Dan? Sorry Kak. Beda. Lupa ininya Kak. Ratul mahal ya tiba-tiba Nah kan. wah Nah ini Kak, untuk kui GUI-nya Kak. Oke, nah coba masuk. Kok langsung di sini?
Oh, Oh, dari dari awal, luar. Kak. Oke, maaf, maaf, Kak, maaf, Kak, maaf, Kak. Ranvel. Sabar, Kak, ya. Ya, ya. Nah, ini, Kak. Masuk abangnya. Oke, tadi itu Udah masuk abangnya. nggak bisa langsung masuk ya? Atau bisa? Maksudnya Langsung login coba sekarang. Bisa. Nggak bisa. nggak bisa. Tidak boleh kosong. Oke, udah ada notif untuk kalau kosong nggak bisa masuk. Iya. Terus coba akun yang udah tersedia masuk. Terus Oke. ke transaksi kalau nggak salah. Bentar ya Mas, di sebelah masih ada presentasi dari nabrak. Yang Nah, ini. Oke. Di transfer. ketemu lagi. Transfer. Nah, ini, Kak. Gimana kalau Nggak misalnya apa-apa, tungguin itu sebentar. masukin huruf di situ, di rekening? Takut Apakah nabrak. bisa? Maksudnya gini, Kak. Iya. Iya. Iya, terus ada angkanya juga kayak keselip Oh. satu huruf gitu. Oke, Kak. Typo satu huruf gitu. Kak. Oh, kebetulan belum saya cek juga, Kak. Nggak ada. Oke, coba aja. Bentar Mas. Nah, bank tujuannya juga dikasihin angka. Bener, Kak. Gini, Kak, ya. Ya, Sini aja ngomong. kira-kira bisa nggak? Aman, Kak. Aman. Oke, udah bagus kalau gitu. Udah ada informasi notifikasi biar Berupa nggak langsung asal kirim kan gitu. Iya, Kak. Soalnya kalau Oke nggak, sih Pak. dari aku nanyanya udah cukup. Sekiranya tadi ini nggak ada buat saran sih. Tapi Apa, Kak? karena ada aman. Sini. Udah ada, udah aman. Aman, Kak, ya? Bisa. Ya. Mungkin itu aja sih dari aku sama Kak Yasir tadi udah ngasih saran. Untuk recordnya bisa dimatiin. Baik, Kak. Baik, Kak. Kak, mau Ya. revisi dikit, Kak. Rupanya untuk saldo tidak cukupnya ada rupanya, Kak. Saking Ada pusingnya aku, Kak. Oh, Saking pusingnya, Kak. oke, Cek nggak oke. rupanya, Kak. Maaf, Kak. Oke. Bagus. Sudah bagus kalau gitu. Oke, untuk presentasinya mungkin recordnya bisa dimatiin. Udah selesai.